Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 44 garing SK garing DPPPD garing DPD garing 2 garing 2022 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten, Provinsi Riau, periode 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah janji, saya akan menanyakan kepada para pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Provinsi Riau periode 2021-2026. Apakah siap untuk dilantik? Ya. Apakah saudara-saudari siap menjalankan komitmen dan tugas partai dalam membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat di Provinsi Banten dan Provinsi Riau? Siap. Setelah saudara-saudari siap untuk dilantik dan mengucapkan sumpah janji sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Provinsi Riau periode 2021-2026, agar mengikuti kata-kata saya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, periode 2021-2026, dengan sebaik-baiknya berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020, Peraturan Organisasi, Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya, serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta membangun kebersamaan dengan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kesetiaan, dan disiplin, serta mengutamakan keutuhan partai dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia Partai Demokrat yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberi petunjuk, kekuatan, dan ridhonya senantiasa memberi petunjuk, kekuatan, dan ridhonya kepada kita semua. kepada kita semua. Selesai. Selamat kepada semuanya. Tepuk tangan. Demokrat, Demokrat, Setia. Demokrat, Jaya, jaya, jaya. tepuk tangan untuk kita semua. Saudari Iti Oktavia Jayabaya, saya serahkan bendera Pataka DPD Partai Demokrat Provinsi Banten sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Banten. Saya terima bendera Pataka ini sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk saya kibarkan dan menangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi Banten sesuai tanggung jawab dan amanat Ketua Umum. Terima kasih. Demokrat, Demokrat, Demokrat. AHY, Presiden, AHY, Presiden, AHY, Presiden. Saudara Agung Nugroho, saya serahkan bendera Pataka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Riau. Saya terima bendera Pataka Partai Demokrat sebagai tanda kebesaran dan marwah Partai Demokrat dan saya siap kibarkan dan menangkan Partai Demokrat di seluruh Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan untuk menghadiri prosesi yang insya Allah membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, keluarga besar Partai Demokrat, terutama di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi Riau. Yang saya hormati dan banggakan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Teguh Rifki Harsha yang tadi sudah membacakan nama-nama pengurus lengkap dari Ketua DPD hingga yang paling akhir. Saya juga menyapa ada sejumlah wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Di sini ada Mas Edi Baskoro Yudhoyono hadir secara virtual yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Hadir pula Bung Marwan Cik Hasan di Pekanbaru Riau. Saya lihat dari secara virtual. Terima kasih Bung Marwan. Saya juga ingin menyapa para pejabat teras Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terkhusus tentunya kepada Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan BPOKK Pusat, yaitu Kang Herman Hairon, beserta segenap jajaran BPOKK lainnya
yang hadir secara langsung mempersiapkan perhelatan pelantikan pengurus DPD Banten dan Riau hari ini. Saya juga ingin menyapa khususnya kepada Gubernur Provinsi Banten, Bapak Wahidin Halim. Apa kabar, Pak Gubernur? Semoga sehat ya. Saya lihat hadir secara virtual. Juga sejumlah kepala daerah lain yang juga berkenan hadir siang hari ini, yaitu Wali Kota Serang, Bapak Syafruddin, Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, Wali Kota Tangerang, Bapak Arif Wismansyah, Wakil Bupati Tangerang, Bapak Mat Romli, Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga Ihsan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian telah berkenan hadir dalam acara pelantikan ini. Saya juga tentu ingin menyapa yang paling berbahagia adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Ibu Ikti Oktavia Jayabaya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Teh Iti beserta jajaran pengurus DPD Banten yang baru saja mengucapkan sumpah janji setianya. Kemudian tentu sekarang saya beralih kepada yang paling berbahagia juga di Provinsi Riau, yaitu Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Saudara Agung Nugroho, beserta seluruh jajaran pengurus DPD lainnya. Hadir pula tamu-tamu kehormatan di Riau. Yang pertama adalah Bupati Kampar, Bapak Catur Sugeng, Bupati Indragiri Hulu, Bapak Yopi, kemudian Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, Bupati Meranti, Bapak Muhammad Aidil, lalu Wakil Bupati Indragiri Hilir, Bapak Samsudin Uti. Oh ya, saya lupa tadi Wali Kota Dumai, Bapak Faisal, serta Sekda Kuansing, Bapak Dedi Sambudi. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, para pejabat daerah yang telah berkenan hadir dalam acara pelantikan pengurus DPD Riau. Dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, segenap kader Partai Demokrat, terkhusus para ketua DPC. Para ketua DPC seprovinsi Banten dan Provinsi Riau, kemudian juga pimpinan dan anggota fraksi Partai Demokrat, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Banten dan Riau. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan muliakan, saya sangat berbahagia karena bisa menyaksikan walaupun secara virtual prosesi pelantikan yang tadi kita ikuti bersama. Acaranya berlangsung dengan baik, dengan hikmat, dan juga kreatif. Saya senang dengan konsep-konsep kreatif yang bisa dihadirkan oleh segenap kader. Menunjukkan bahwa Demokrat adalah partai yang modern, partai yang kontemporer, tetapi juga tetap membumi pada karakter atau akar jati diri masing-masing, artinya sesuai dengan kekhasan daerah dan kearifan lokal. Ini penting untuk mengkombinasikan pendekatan tradisi dan jati diri tadi dengan pendekatan progresif, modern, maju, termasuk bagaimana kita mengikuti dinamika perkembangan zaman dan dinamika generasi yang terus bergerak dengan cepat. Kita harus terus bisa menunjukkan karakter Demokrat yang adaptif dan terus bergerak maju. Kita memiliki masa lalu yang membanggakan. Selama 10 tahun, Partai Demokrat menjadi the ruling party 2004 hingga 2014 di bawah kepemimpinan Presiden SBY ketika itu. Partai Demokrat bergerak dan berbuat yang terbaik
untuk menghadirkan program-program peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, termasuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dan menumbuh kembangkan demokrasi dan kebebasan berekspresi di negeri kita. Ini semua yang rasanya akhir-akhir ini agak kurang terasa. Dan kita sebagai partai yang berkoalisi dengan rakyat, marilah kita terus suarakan aspirasi rakyat dimanapun kita berada, baik melalui jalur legislatif maupun jalur eksekutif. Kita punya cukup banyak anggota dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Kita juga punya cukup banyak kepala daerah yang saat ini mengemban amanah rakyat. Kepada mereka semua, kepada para kepala daerah, tentunya Partai Demokrat ingin terus menitipkan harapan, sekaligus juga membangun sinergi dan kolaborasi agar sama-sama bisa membawa kemajuan di daerah kita masing-masing, terutama untuk pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19 yang masih menghantui kita semua. Bapak Ibu yang saya cintai dan banggakan, saya juga senang ada sejumlah partai politik sahabat yang hadir pada kesempatan hari ini. Dalam kondisi Indonesia membutuhkan kebersamaan, tentu kita harus tunjukkan itu. Ada kalanya kita saling berkompetisi mungkin, ada saatnya. Tetapi kini kita ingin menyatukan energi kita untuk bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan pandemi yang berkepanjangan. Saya tentu mengucapkan selamat kepada segenap pengurus DPD yang tadi sudah dilantik. Mulai dari ketua DPD hingga semua anggota pengurus yang tentunya diharapkan bisa menjadi motor penggerak organisasi 5 tahun ke depan ini, terkhusus untuk bisa memenangkan pemilu 2024. Pemilu 2024. Mengapa saya ulangi? Karena hadir pula wacana, hadir pula isu-isu yang sangat kontraproduktif terhadap demokrasi yang tentunya harus kita jaga. Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Kok ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi? Nah, Demokrat harus tegas menyampaikan, tidak boleh siapapun di negeri ini, apapun pangkat, jabatan, dan posisinya hari ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan? Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalaupun ada, lambat. Prioritas pun tidak jelas. Ekonomi juga masih dirasakan sulit oleh masyarakat. Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur? Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Setuju semuanya? Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu? Sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana? Alasannya sekarang masih pandemi, alasannya sekarang masih pemulihan ekonomi. Lah kemarin, Pilkada 2020, mereka juga yang mengatakan tidak ada negara manapun yang menunda
pemilihan umumnya, menunda pemilihan kepala daerah hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Artinya dijalankan juga pilkada 2020 yang lalu, padahal itu lagi gawat-gawatnya pandemi COVID-19. Jadi artinya bangunan narasi yang mereka sampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat. Kalau mereka mengatakan itu suara rakyat, pertanyaan saya, rakyat yang mana? Jangan kemudian kita mengentertain hasrat ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya, melabrak akal sehat, mencederai hati nurani, dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita. Hati-hati. Kita Partai Demokrat harus terus menyampaikan masukan ini kepada siapapun agar jangan salah. Kalau sudah salah mengambil keputusan, salah dalam mengambil kebijakan, maka yang menanggung ruginya, yang menanggung dampak dan segala keburukannya, ya kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Mengapa sih kita ini lagi fokus sama-sama bekerja keras untuk menghadapi pandemi dan keluar dari situasi ekonomi yang tidak baik ini, kemudian muncul ide-ide ajaib seperti itu. Kita boleh kan bersuara seperti ini? Ada yang takut bersuara? Demokrat tidak boleh takut bersuara. Banten harus berani, Riau harus berani. Berani asalkan itu sesuai dengan kebenaran. Bukan melakukan sesuatu di luar kebenaran. Insya Allah, rakyat kita juga semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Teruslah berjuang, Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, untuk menyuarakan akal sehat, untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jangan kemudian rasanya seperti Indonesia ini sudah dikooptasi oleh mereka-mereka yang sudah tidak lagi melibatkan akal sehat dan hati nurani tadi. Di sana-sini banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Kita tidak mengatakan mudah menghadapi pandemi ini. Tetapi ya jangan tambah-tambah masalah lainnya. Masyarakat sudah susah. Sudah banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan sanak saudara karena meninggal karena COVID. Banyak yang jatuh ke dalam jurang kemiskinan. UMKM kita juga terdampak, terpukul berat. Banyak kaum perempuan, ibu-ibu yang juga menangis karena sulit mengatur ekonomi rumah tangganya. Jangan tambah-tambah lagi dengan masalah-masalah yang lain yang tidak perlu. Kalau tiba-tiba rakyat tahu, wah ini elit-elit politik di atas kok malah mikirin melanggengkan kekuasaan. Sedih sekali rasanya. Bukannya fokus bagaimana menghadirkan solusi minyak goreng yang langka, yang mahal, yang sulit sekali didapatkan hari ini. Tetapi kok berbicaranya melanggengkan kekuasaan. Ya. Jadi saya titipkan, walaupun ini acara pelantikan DPD, tetapi sesungguhnya pelantikan ini tidak ada artinya jika kita tidak barengi dengan semangat selalu berpikir yang terbaik untuk rakyat. Selalu berpikir yang terbaik untuk menjaga demokrasi kita. Bendera Pataka tadi sudah dikibarkan. Maknanya bukan hanya sebagai simbol kebesaran ataupun gagah-gagahan kita. Tetapi semangatnya adalah Demokrat hadir menyapa seluruh masyarakat. Hadir dengan kesejukannya, dengan keteduhannya, tetapi tajam dalam solusi. Ini yang membuat kita juga harus semakin yakin akan perjuangan kita bahwa rakyat hari ini membutuhkan Partai Demokrat, membutuhkan kita semuanya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, semangat kita seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu, semangat spirit kuda hitam. Siap semuanya?
Kuda hitam itu mungkin tidak selalu dianggap menjadi yang terdepan, tetapi diam-diam kita terus bekerja, terus berikhtiar, sambil terus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan jalan dan peluang yang baik, dan kemudian insya Allah bisa mengambil momentum-momentum sukses ke depan. Alhamdulillah, sejumlah lembaga survei, para kader sekalian, akhir-akhir ini juga memotret tren elektabilitas Partai Demokrat yang membaik. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga. Kalau hasilnya baik, tentu kita bersyukur dan harus menjadi pelecut semangat kita. Tetapi saya ingatkan dalam forum ini, jangan kita cepat berpuas diri. Jangan kita sombong dan jumawa, justru sebaliknya. Kita tetap rendah hati, tapi tetap percaya diri bahwa kita punya tujuan yang baik ke depan. Lakukan dengan cara-cara yang baik pula. Insya Allah, target-target pencapaian kita dalam pemilu 2024, apakah itu pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah, maka bisa kita sama-sama sukseskan dan menangkan. Ini merupakan perjuangan besar, perjuangan satu paket yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Saya berharap Musda telah berakhir. Kalau ada dinamika yang dialami selama Musda, khususnya di Riau, Saudara Agung, buktikan bahwa di bawah kepemimpinan saudara, Riau bisa kembali solid, kokoh, dan maju ke depan. Tidak perlu melihat lagi ke belakang. Tinggalkan yang di belakang, maju ke depan. Jangan habiskan energi kita untuk melihat terus ke belakang. Yang sudah lewat, ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, lalu lari ke depan, bahkan melompat jauh ke depan. Buktikan bahwa Saudara Agung bisa melakukan itu. Saudari Iti juga sama. Buktikan bahwa Banten yang selama ini juga kita memiliki kekuatan, bisa semakin sukses di bawah kepemimpinan TIT di periode kedua ini. Kita punya target-target pencapaian. Di Banten kita punya gubernur, punya sejumlah kepala daerah, dan juga punya anggota dewan. Untuk DPR RI kita punya 3 hari ini. Masing-masing dapil ada 1. Saya ingin tahu seberapa kuat upaya yang bisa dilakukan oleh jajaran DPD Banten ke depan ini untuk bisa bukan hanya mempertahankan jumlah kursi, tapi menambah jumlah kursi secara signifikan. Sanggup, TIT? Siap, insya Allah dengan dukungan seluruh kader dan juga ikhtiar kita bersama, Demokrat siap menjadi juara di Banten. Terima kasih. Banten juara. Ketua DPD suaranya udah kencang. Saya berharap larinya kencang semua. Jangan larinya ketinggalan dibandingkan suara. Insya Allah Banten benar-benar juara untuk Partai Demokrat. Amin. Kemudian Saudara Agung, saya bolak-balik ya, Banten Riau, Banten Riau. Juga harus punya target yang tinggi. Tidak boleh hanya punya target minimal, mempertahankan saja, tapi meningkatkan secara signifikan. Kita ingin punya lebih banyak kepala daerah. Kita ingin menambah jumlah kursi dewan kita. Saat ini DPR RI kita punya 2, masing-masing dapil 1. Bagaimana ke depan kita bisa menambahnya? Itu tantangan kita, termasuk tentunya DPRD provinsi serta kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu sekalian, para kader yang saya cintai dan banggakan, marilah sekali lagi kita mensyukuri apa yang telah kita lakukan selama ini sambil terus memupuk semangat perjuangan kita ke depan. Insya Allah jalan terbuka bagi mereka yang ingin meraihnya. Insya Allah kemenangan dan kesuksesan juga memungkinkan bagi kita yang berikhtiar dan terus berdoa. Dengan soliditas, dengan kesetiaan, dan dengan kekompakan dari segenap kader di Banten dan Riau dan seluruh provinsi Indonesia lainnya, di bawah satu komando kepemimpinan AHY, mudah-mudahan kita semua bisa meraih sukses-sukses tadi.
Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan pelantikan yang baik ini. Saya sudah rindu untuk kembali hadir di tengah-tengah seluruh kader. Saya akan segera cari waktunya. Kita bisa menyapa masyarakat dan tentunya sambil terus kita menyiapkan mesin partai kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selebihnya tentu saya hanya ingin meyakinkan bahwa Demokrat harus selalu hadir bersama dan untuk rakyat. Demokrat berkoalisi dengan rakyat bukan hanya menjadi jargon. Kita ingin juara bersama di Banten. Bukan hanya Demokrat yang sukses, tapi masyarakat juga terangkat kesejahteraannya. Kita ingin menang bersama di Riau. Bukan hanya Demokrat yang menang, tetapi juga masyarakat merasa menang karena kemudian mereka diperhatikan nasib dan masa depannya. Inilah esensi dari Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat kepada semua. Sampaikan salam saya kepada keluarga tercinta dan seluruh kader lain yang tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Akhir kata, tetap berjuang, tetap semangat, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seraya mengucap astagfirullahaladzim. Semoga Allah melindungi dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan dan kebijakan di 5 tahun ke depan. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, semoga diberikan inayah, kekuatan dan kemampuan untuk memimpin perjuangan menuju kemenangan Partai Demokrat Banten di tahun 2024. Dan kami selaku kader Partai Demokrat turut mendoakan semoga Ketum AHY selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk membimbing dan mengarahkan kami sehingga Partai Demokrat DPD Provinsi Banten menjadi partai juara di Provinsi Banten. Demokrat! 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 Jaya, jaya, jaya! Terima kasih. Beli kentang di pasar pusat akan dibuat menjadi roti. Selamat datang di pelantikan Demokrat kepada Anda yang kami hormati. Saya dipercaya dan diberi amanah memimpin Partai Demokrat untuk periode 2021-2026. Ini bukanlah tugas yang mudah. Banyak tantangan yang akan kita lalui. Mengingat situasi politik saat ini yang sangat dinamis. Namun kami yakin dengan semangat kebersamaan, persatuan, dan soliditas, serta dukungan seluruh kader Demokrat di Provinsi Riau, kita akan merubah tantangan ini menjadi peluang. Peluang untuk mewujudkan harapan rakyat, harapan kita bersama, karena harapan rakyat, perjuangan Demokrat.